everyone, I'm Alicia Melanson and I'm in the Faculty of Economic and Business and I'm majoring in accounting. So this is my assignment of the review third chapter of cost accounting, cost behavior analysis. The first question is, what are fixed costs, variable costs, and semi-variable costs? And please provide an example for each. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun volume aktivitas atau produksi berubah selama masih dalam relevant range. Contohnya, sewa gedung pabrik 10 juta per bulan, berapapun jumlah barang yang diproduksi. Yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost. Biaya yang berubah secara proporsional dengan perubahan volume aktivitas atau produksi. Contohnya, bahan baku kayu untuk kursi. Jika satu kursi butuh 50.000 bahan, maka 10 kursi butuh 500.000 bahan. Yang selanjutnya adalah biaya semi-variable atau campuran. Semi-variable cost adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan komponen variabel. Contohnya, tagihan listrik pabrik adalah 500.000 biaya tetap ditambah dengan 1.000 per kWh atau biaya variabel. Second question is, what is a relevant range and why is it important in cost behavior analysis? Relevant range atau kisaran relevan. Kisaran aktivitas atau output atau volume produksi di mana asumsi perilaku biaya atau tetap dan variabel masih berlaku. Nantinya, jika aktivitas melampaui kisaran ini, perilaku biaya bisa berubah. Misalnya, sewa gedung tetap untuk kapasitas 10.000 unit, jika produksi naik jadi 15.000 unit, perusahaan mungkin perlu menyewa gedung tambahan. Sewa tetap jadi naik. Third question is, why is it important to separate the fixed and variable components of semi-variable costs? Pertama, agar dapat membuat prediksi biaya dan anggaran lebih akurat. Yang kedua, untuk menghitung break-even point dan margin kontribusi dengan benar. Yang ketiga, membantu dalam pengambilan keputusan, misalnya menentukan harga jual, nilai outsourcing, atau merencanakan produksi. Fourth question is, explain the high-low method for separating fixed and variable costs and what are its advantages and disadvantages. Metode high-low adalah cara kerja menggunakan dua titik data, biaya pada tingkat aktivitas tertinggi dan terendah untuk memperkirakan biaya tetap dan biaya variabel per unit. Rumus variabel per unit sama dengan biaya tertinggi dikurangi biaya terendah dibagi dengan aktivitas tertinggi dikurangi dengan aktivitas terendah. Lalu biaya tetap sama dengan total biaya dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah aktivitas. Kelebihannya adalah sederhana, cepat, mudah digunakan. Dan kelemahannya hanya menggunakan dua titik data, yaitu tinggi dan rendah, sehingga bisa menyesatkan jika data tidak representatif. And the fifth question is, how is the scatter graph method used to analyze cost behavior? And what are its advantages and limitations? The scatter graph, cara kerja adalah dengan plot data biaya dan aktivitas pada grafik, lalu tarik garis terbaik secara visual untuk memisahkan biaya tetap dan biaya variabel. Kelebihannya adalah memberikan gambaran visual hubungan biaya aktivitas dan bisa mendeteksi outlier data yang menyimpang. Kelemahannya adalah subjektif, hasil garis bisa berbeda antar orang dan tidak seakurat metode matematis. Sixth question is, what is the least squares method
kerjanya yaitu menggunakan analisis regresi atau statistik untuk menghitung garis terbaik yang meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan atau selisih antara nilai aktual dengan nilai estimasi. Dalam analisis biaya, intercept atau konstanta sama dengan biaya tetap, slope atau kemiringan sama dengan biaya variabel per unit, dan kelebihan dari metode ini adalah akurat, menggunakan seluruh data, dan objektif. Kelemahan dari metode ini adalah lebih kompleks, butuh software atau statistik. 7th question is, compared to high-low method, which is better? High-low method or least squares method? Yang lebih baik, high-low atau least squares? High-low baik untuk analisis cepat dan sederhana, tapi kurang akurat. Sedangkan least squares lebih baik untuk analisis mendalam karena mempertimbangkan semua data dan lebih objektif. Jadi, least square method biasa lebih unggul dibanding high-low, terutama jika tersedia banyak